Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, kerugian harta benda, dan dampak secara psikologis. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gunung meletus, tanah longsor, tsunami, kekeringan, tornado, kebakaran, gempa bumi, dan banjir. Kejadian bencana yang terjadi akan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Salah satu contoh adalah banjir. Hujan yang mengguyur kota Semarang secara terus-menerus sejak beberapa waktu lalu menyebabkan genangan air dan melumpuhkan aktivitas di beberapa titik di kota Semarang. Namun, banjir ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi saja. Ada beragam faktor yang membuat kota Semarang memiliki potensi tinggi untuk mengalami banjir. Topografi Semarang yang berada di kawasan tinggi ke rendah, lalu naiknya muka laut, serta terjadinya penurunan tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan, memperbesar kemungkinan untuk terjadinya banjir di kota Semarang ketika terjadi cuaca ekstrim seperti sekarang. Meskipun letak kota Semarang berada di daerah pesisir, banjir yang terjadi di kota Semarang tidak semuanya berupa banjir rob. Perubahan tata guna lahan di daerah hulu akibat pembangunan yang berlebihan menyebabkan berkurangnya wilayah resapan air, sehingga menimbulkan limpasan deras dan banjir di kawasan hilir. Jenis banjir di kota Semarang itu karena faktor yang berbeda-beda. Karena faktor geografis, topografinya yang bervariasi. Ketika ada perubahan tata guna lahan di daerah hulu dari lahan non-terbangun menjadi terbangun, akhirnya resapan air berkurang sehingga limpasan semakin deras menuju ke pesisir. Faktor penyebab banjir dibagi menjadi dua. Yang pertama penyebab secara alami, yaitu curah hujan tinggi, pengaruh fisiografis, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, serta pengaruh air pasang. Yang kedua penyebab akibat aktivitas manusia, yaitu perubahan kondisi DAS, pemanfaatan lahan untuk kepentingan pribadi yang berlebihan, membuang sampah sembarangan, membangun pemukiman di tepi sungai, serta penggundulan hutan. Dampak banjir terhadap kesehatan yaitu meningkatkan penyebaran penyakit menular melalui waterborne disease dan vector-borne disease, yang mana penyakit yang muncul akibat bencana banjir yaitu diare, demam berdarah, penyakit leptospirosis, ispa, penyakit kulit, serta demam tifoid. Dampak sosial akibat banjir yang pertama kerusakan sarana dan prasarana, kedua menimbulkan korban jiwa, yang ketiga terhambatnya layanan publik. Dampak banjir terhadap ekonomi, yang pertama kerusakan properti dan infrastruktur, kedua kehilangan barang berharga, lalu yang ketiga kehilangan pendapatan. Selanjutnya dampak banjir terhadap lingkungan, yang pertama berkurangnya air bersih, kedua pencemaran lingkungan, lalu yang ketiga pemicu tanah longsor. Hal yang harus dilakukan ketika masa prabencana adalah mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir. Melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Membentuk tim tanggap darurat dan melakukan pelatihan supaya jika terjadi bencana sudah siap siaga. Hal yang dilakukan ketika saat bencana banjir adalah apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas dalam air. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. Hal yang dilakukan pasca bencana banjir diantaranya adalah hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Waspada dengan instalasi listrik. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk, PSN, terlibat dalam kapolitisasi sumur gali. Terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah, SPAL.